Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Bandar Lampung. Kemunculan 2 ekor buaya di aliran sungai gegerkan warga kedamaian. Kemunculan 2 ekor buaya membuat warga di sekitar aliran sungai di Jalan Haji Sohari, Bumi Kedamaian Bandar Lampung geger. Kemunculan 2 ekor buaya itu sudah sejak beberapa hari terakhir. Kedua buaya memiliki ukuran setengah hingga 1 meter. Nofri yang merupakan warga sekitar menuturkan buaya muara sudah sering muncul di sekitar aliran sungai tersebut. Menurutnya buaya yang muncul tersebut mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nofri mengatakan saat muncul ke permukaan buaya tersebut tampak sedang berjemur. Sedangkan 1 ekor buaya lainnya terlihat berenang di aliran sungai tersebut. Kemunculan buaya tersebut menimbulkan rasa takut warga. Pasalnya, lokasi sungai dekat dengan pemukiman warga. Warga lainnya yakni Rido mengatakan, sungai tersebut juga kerap digunakan warga untuk mandi. Rido mengaku khawatir jika buaya tersebut menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Rido juga membenarkan jika buaya tersebut kerap muncul ke permukaan sambil berjemur. Berita selanjutnya, wisata pantai tetap dipadati pengunjung meski kasus COVID-19 melonjak. Sejumlah wisatawan tampak memadati Pantai Mutun Pesawaran pada Minggu 27 Februari 2022. Meski kasus COVID-19 di Lampung masih tinggi, rupanya tak menyurutkan niat untuk wisata ke pantai. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, banyak wisatawan yang berasal dari luar Lampung seperti Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, dan sebagainya. Seorang pengunjung yakni Ibnu mengatakan, alasannya berwisata di akhir pekan ini lantaran belum adanya pelarangan dari pemerintah. Selain Pantai Mutun, beberapa wisata bahari lainnya di Pesawaran dan Lampung Selatan juga nampak masih ramai wisatawan. Sebagai informasi, pihak pengelola pantai sudah memfasilitasi adanya barcode peduli lindungi. Namun animo masyarakat membuat fasilitas tersebut dan protokol kesehatan nampak terabaikan. Meski nampak ramai, seorang pedagang keliling di pantai tersebut mengatakan jumlah wisatawan terus menurun. Berita selanjutnya yakni kabar duka. Mantan wali kota Metro meninggal dunia. Kabar terbaru mantan wali kota Metro yang juga mantan Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin meninggal dunia. Kabar tersebut awalnya beredar di berbagai grup WhatsApp pada Minggu 27 Februari 2022. Direktur Utama RSUD Abdul Muluk Lukman Pura pun membenarkan jika Ahmad Pairin meninggal dunia di RSUD AM. Operasi bypass jantung merupakan tindakan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner pada pasien penyakit jantung koroner. Prosedur ini dilakukan untuk mengalihkan fungsi arteri koroner yang rusak, menggunakan cangkokan pembuluh darah baru dari organ tubuh lain. Beliau ini sudah menjalani perawatan sekitar 10 hari yang lalu dan pagi tadi beliau dinyatakan meninggal dunia. Bupati Lampung Tengah dan juga Wali Kota Metro menyampaikan bela sungkawanya atas berpulangnya sosok Ahmad Pairin pada Minggu 27 Februari 2022. Wali Kota Metro yakni Wahdi menyebutkan, sosok Ahmad Pairin merupakan sosok yang turut dalam membangun Kota Metro selama masa kepemimpinannya periode 2016-2021. Wadi menyampaikan seluruh masyarakat Kota Metro dan pegawai di lingkungan Pemkot Metro kehilangan sosok Ahmad Pairin. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bupati Lampung Tengah yakni Musa Ahmad saat memberikan sambutan di pemakaman Kampung Adijaya. Orang nomor 1 di Kabupaten Lampung Tengah itu merasa kehilangan salah satu sosok politisi dan pemimpin yang pernah mengabdikan dirinya untuk kabupaten tersebut.
Berita selanjutnya, minibus tabrak truk tronton di Jalan Tol Trans Sumatera. Sebuah minibus menabrak truk tronton Hino di Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 32 plus 40 jalur B, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada Sabtu 26 Februari 2022 sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Joni Feryolandra. Awalnya kendaraan minibus Toyota Kijang Innova berwarna hitam yang dikemudikan oleh Ragil berjalan dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni berjalan di lajur cepat. Sesampainya di TKP, terdapat truk tronton Hino yang dikemudikan oleh Subandi merupakan warga Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandar Lampung yang sedang berjalan di lajur cepat. Minibus tersebut kemudian mendahului dari jalur sebelah kiri. Pada saat bersamaan, truk tronton tersebut berpindah lajur ke lajur sebelah kiri. Lalu minibus menabrak bodi bagian belakang kendaraan tronton Hino. Akibat kecelakaan maut tersebut, 2 orang meninggal dunia, yakni sopir kendaraan minibus bernama Ragil dan penumpangnya yakni Rizky Junior. Kedua korban mengalami luka di bagian kepalanya. Lalu korban dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda. Sementara itu ada 2 korban lain yang luka berat dan 2 orang luka ringan. Berita selanjutnya datang dari Lampung Barat. Seminggu tak pulang, seorang nenek ditemukan meninggal dalam jurang. Seminggu tak pulang ke rumah, seorang nenek di Pekon Serungkuk, Belalau, Lampung Barat, ditemukan meninggal dunia di dalam jurang sedalam 50 meter. Jasad korban ditemukan pada Jumat 25 Februari 2022 pada sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Adapun identitas korban yakni bernama Khanilam berusia 75 tahun. Kapolsek Sekincau Kompol Sukimanto mengatakan, setelah mendapatkan informasi pihaknya langsung mendatangi lokasi penemuan mayat dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta proses evakuasi. Korban sudah seminggu tidak pulang, sementara pihak keluarga bersama warga dan aparat terus melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan usai ada warga yang melakukan pencarian, menemukan sandal dan handuk milik korban berada di pinggir jalan setapak dekat jurang. Lalu pihak kepolisian bersama warga melanjutkan pencarian dengan berfokus di sekitar lokasi ditemukannya sandal dan handuk korban. Tak lama kemudian, korban ditemukan dalam jurang berkedalaman 50 meter dengan kondisi sudah meninggal dunia. Adapun hasil pemeriksaan di TKP, korban diduga meninggal lantaran terpeleset dan jatuh ke jurang. Pihak keluarga almarhumah telah menyatakan ikhlas atas musibah tersebut. Keterangan keluarga menyebutkan bahwa korban sudah mulai pikun. Berita selanjutnya, pelaku UMKM kuliner di Mesuji dapatkan jatah minyak goreng. Para pelaku UMKM kuliner di Mesuji mendapat jatah minyak goreng murah yang dapat dibeli di sejumlah toko pada hari Minggu 27 Februari 2022. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih belum banyak antrian warga di toko grosir Pasar Berabasan Kecamatan Tanjung Raya. Baru ada beberapa warga yang melakukan verifikasi sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji. Hal ini diperlukan demi mendapatkan jatah minyak goreng. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji, yakni Eka Aprianto, ada 10.000 liter minyak goreng curah yang disediakan. Eka menjelaskan pendistribusian minyak goreng curah ini dilakukan di 8 titik yang tersebar di Kecamatan Simpang Pematang, Desa Brabasan, dan Desa Gedung Ram. Untuk area Simpang Pematang ada 5 titik, Desa Brabasan 2 titik, dan Gedung Ram 1 titik. Dan kepada pelaku UMKM dapat membeli minyak goreng tersebut secukupnya saja. Lebih lanjut, Eka menjelaskan minyak goreng curah ini didapat dari Perusahaan Perdagangan Indonesia. Secara terpisah, Ian, pelaku UMKM di Desa Brabasan mengatakan, ia membeli minyak goreng curah tersebut per kilogramnya dibanderol seharga Rp14.000 saja.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat